Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman di seluruh tanah air, selamat berjumpa dalam video pembelajaran program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Bersama saya, Dewi Julia Ratnaningsih. Yuk kita simak videonya. Para mahasiswa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pendugaan parameter dengan metode momen bagian kedua. Seperti halnya pada video yang pertama, bahwa definisi momen, populasi dan momen sampel adalah seperti ini. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn merupakan perubahan acak dari suatu populasi X dengan fungsi kepekatan atau fungsi masa peluang f x theta 1, theta 2 sampai dengan theta x, theta k, di mana theta 1, theta 2 sampai dengan theta k merupakan parameter yang tidak diketahui. Momen populasi ke K di sekitar titik asal dinotasikan dengan mu K, dan momen sampel ke K di sekitar titik asal dinotasikan dengan MK dan didefinisikan sebagai berikut. Ya, seperti pada video sesi pertama. Nah, momen sampel dan momen populasi dan momen sampel untuk min dinotasikan dengan mu K adalah seperti ini. Mu K sama dengan nilai harapan X min mu pangkat K, dimana kalau K-nya momen pertama, maka dia K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya momen kedua, maka K-nya adalah 2. Momen sampel ke K di sekitar min dinotasikan dengan MK, yaitu seperti ini. Sama seperti pada video sebelumnya. Nah, sementara penggunaan atau penerapan metode momen dalam penentuan pendugaan adalah menyamakan K momen sampel yang pertama dengan K momen sampel momen populasi yang pertama, dan menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut untuk theta 1, theta 2 sampai dengan theta K. Itu untuk mencari penduga parameter dengan metode momen. Mari kita berikan contoh supaya lebih paham. Nah, kalau pada sesi video sebelumnya itu adalah sebaran uniform, sekarang sebarannya uniform tapi alfa dan beta. Kalau pada video sebelumnya uniform, 0 dan theta dengan fungsi kepekatan sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi kepekatannya, di mana fx adalah 1 per beta min alfa, di mana x itu di antara alfa dan beta, sementara x 0 untuk x lainnya bernilai 0. Seperti halnya pada video sebelumnya, untuk menentukan penduga titik bagi alfa dan beta dengan metode momen ini seperti yang telah kita jelaskan. Kenapa di sini ada dua parameter, yaitu alfa dan beta? Karena di sini adalah x menyebar uniform dengan parameter alfa dan beta, sehingga kedua parameter ini akan kita tentukan. Bagaimana cara menentukannya dengan metode momen? Yuk kita lihat. Penyelesaiannya, pertama kita cari momen sampel di sekitar titik asal yang pertama. Karena K-nya pertama di sini, maka K-nya sama dengan 1, sehingga K di sini adalah 1, di sini pun adalah 1. Jadi M1 aksen untuk momen sampel di sekitar titik asal yang pertama adalah X bar. Kemudian momen sampel di sekitar titik asal kedua. Kenapa ada kedua? Karena ada dua parameter ya, yaitu M-nya karena ini kedua, maka K-nya sama dengan 2. Nah, ini jadi K2, M2 ini juga
2 karena rumusnya tadi MK sama dengan rumus awalnya MK sama dengan sigma XI min X bar pangkat K per N ya, sama dengan S kuadrat. Kalau ini tadi sama dengan X bar ya, karena K-nya 2 maka di sini dituliskannya adalah 2. Nah, momen sampel kedua ini disebutnya juga ragam atau varians. Kalau momen pertama itu sebutnya apa? Min ya, atau nilai tengah. Gitu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kita selesaikan ya. Seperti pada video sebelumnya bahwa mu1 itu sama dengan nilai harapan X. Bagaimana cara mencari nilai harapan? Ingat, ini adalah rumus awalnya. Nah, karena X-nya di sekitar alfa dan beta di soal, kita masukkan di sini sekitar alfa dan beta. Kemudian kita selesaikan. Tadi di soal fx-nya adalah 1 per beta min alfa. Ya, jadi kita masukkan di sini 1 per beta min alfa. Karena itu diintegralkan terhadap dx, maka jadi 1 per alfa min beta ini keluarkan. Ini dianggap sebagai suatu konstanta. Sehingga kita hanya mengintegralkan dari sini integral x dx, yaitu sama dengan 1 per 2 x kuadrat. Sehingga atau x kuadrat per 2. Sehingga ini x kuadrat per 2 ya. Dan dengan batasannya tetap alfa dan beta karena di soal x itu berada di antara alfa dan beta. Kemudian kita selesaikan, masukkan pertama alfanya di sini alfa kuadrat per 2, kemudian beta kuadrat per 2, kemudian sini juga alfa kuadrat. Paham nggak? Jadi misalkan x kuadrat per 2 di mana x-nya itu beta sama alfa di sini, ini sama dengan beta kuadrat per 2 dikurangi alfa kuadrat per 2 ya. Jadi sama dengan ini. Nah, sehingga integral dari x fx dx itu adalah 1 per beta min alfa dikalikan beta kuadrat min alfa kuadrat per 2. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu memang di sini perlu trik-trik khusus jadinya ya untuk bisa menyelesaikan persamaan itu. Kita ingat dari persamaan kuadrat bahwa beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat itu sama dengan beta min alfa dikalikan beta plus alfa. Sehingga dari tadi sebelumnya 1 per beta min alfa dikalikan beta kuadrat alfa kuadrat per 2 ini diubah dulu menjadi bentuk seperti ini ya, diuraikan supaya ini bisa dicoret satu dan memudahkan dalam perhitungan. Sehingga dari sini kita ingat bahwa beta kuadrat 1 per beta min alfa dikalikan beta kuadrat min alfa kuadrat per 2 itu jadi beta plus alfa per 2. Kemudian untuk momen populasi di sekitar titik asal yang pertama kita tahu dari sini, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mu1 yaitu momen populasi di sekitar titik asal pertama itu adalah beta plus alfa dibagi 2. 1 kita sudah menentukan persamaan ini. Kemudian yang kedua, setelah itu kita harus menentukan momen populasi di sekitar asal yang kedua karena ada 2 parameter yaitu ragam. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita ingat tadi rumusnya adalah ini. Setelah dimasukkan K-nya 2, ini pun ada trik-trik khusus. Jadi terlebih dahulu kita selesaikan dulu ini. Nah, x min mu kuadrat itu kita selesaikan menjadi ini persamaan kuadrat ya, dikuadratkan berarti x kuadrat dikurangi 2
X mu ditambah mu kuadrat. Sama halnya dengan gini, A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat. Nah ini sama, A nya itu adalah X, EX, dan B nya adalah mu. Kita masukkan sama seperti ini ya, sehingga hasilnya menjadi nilai harapan X kuadrat min 2 mu mu. Nah kenapa 2 mu mu? Karena nilai EX ini adalah mu tambah mu kuadrat. Ini di kuadrat, ini kali ini jadi mu kuadrat. Nah seperti ini. Sehingga dari rumus itu kita diketahui, kita dapat selesaikan nilai harapan X kuadrat min mu kuadrat. Kenapa? Karena min 2 mu ditambah mu adalah min mu kuadrat. Nah ini adalah momen populasi di sekitar titik asal yang kedua. Nah ingat, dari momen populasi pertama kita telah diperoleh ini ya, mu1 sama dengan beta plus alfa per 2. Nah kemudian kita selesaikan momen populasi di sekitar titik asal kedua, yaitu mu2 ya, yang telah kita selesaikan, yaitu nilai harapan X kuadrat min mu kuadrat. Dengan demikian kita selesaikan dulu ini tuh apa hasilnya. Nah ini seperti halnya tadi, seperti tadi nilai harapan ini seperti ini, tapi X nya sekarang X kuadrat. Kalau nilai harapan seperti ini ya, karena ini X, kalau nilai harapan X kuadrat ini jadi X kuadrat sini. Nah F X dx. Nah jadi akhirnya seperti ini ya. Sama batasan X nya itu dari alfa sampai beta, dimana sekarang ininya adalah X kuadrat, dimasukin ke sini X kuadratnya, dx turunkan terhadap X, hasilnya seperti ini ya. Silakan nanti cek kembali. Kemudian ingat lagi, ini ada trik khusus lagi, bahwa beta pangkat 3 dikurangi alfa pangkat 3 itu adalah seperti ini diuraikannya. Kenapa harus diuraikan seperti itu? Supaya ada yang dicoret. Kemudian kita lihat lagi, sehingga nilai harapan X kuadrat seperti yang tadi kita telah uraikan adalah ini, dengan menguraikan B pangkat 3 kurang alfa pangkat 3 itu dengan seperti ini. Ada yang dicoret ini sama ini ya kan, sehingga tinggal yang kuadrat ini dibagi 3. Nah kemudian dari situ bagaimana cari momen populasi di sekitar titik asal yang kedua. Wah ini panjang ya, tapi tenang, kita akan selesaikan satu persatu secara damai ya. mu2 sama dengan nilai harapan pangkat 2 dikurangi mu. Tadi sudah kita ketahui bahwa nilai harapan X kuadrat itu adalah ini, dan mu kuadrat ini adalah, tadi kan kita udah dapat mu nya itu sama dengan alfa tambah beta atau beta tambah alfa dibagi 2. Karena ini mu kuadrat jadi dikuadratkan ya. Nah di sini kita sedikit ada permainan persamaan kayak aljabar ya, harus ingat. Jadi ini diuraikan terus, dimana ini kuadrat juga diuraikan, beta kuadrat ditambah 2 alfa tambah b alfa kuadrat. Ingat A tambah B sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya, sehingga hasilnya jadi ini. Kemudian terus diselesaikan sebaris-sebaris, akhirnya dapatlah ini. Nah ini adalah momen populasi di sekitar titik asal kedua untuk menentukan parameter yang kedua. Nah bagaimana setelah itu? Disamakan antara momen sampel dan momen populasi, disamakan sebagaimana definisi kedua, bahwa momen sampel harus sama dengan momen populasi. Nah kita tadi tahu di persamaan 1 bahwa mu1 itu adalah X bar adalah ini alfa plus beta per 2, sementara untuk persamaan 2 di mana momen sampel di kedua yaitu S kuadrat, yaitu ragamnya adalah ini persamaannya. Ini diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 secara aljabar? Mari kita lihat. Nah, di sini kita ada persamaan
beta plus alfa per 2 sama dengan X. Persamaan ini bisa kita tulis sebagai berikut, ya. Beta ditambah alfa sama dengan 2X bar. Nah, kita punya ini. Yang kedua, persamaan ini kita bisa selesaikan menjadi seperti ini. Beta min alfa kuadrat sama dengan 12S kuadrat, kan? Ini kalau kita hilangkan kuadratnya supaya tinggal beta min alfa sama dengan akar 12S kuadrat. Ya, berapa akar 12S kuadrat? 2 akar 3S kuadrat. Kok bisa? Lihat, akar 12 itu kan sama dengan akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu kan 2 kali akar 3, sehingga hasilnya ini. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa selesaikan dengan cara eliminasi. Misalkan beta ditambah alfa sama dengan 2X bar. Sekarang di sini beta min alfa sama dengan 2 akar 3S kuadrat. Nah, ini supaya beta hilang berarti harus dijumlah, ya. Berarti ini 2 beta sama dengan 2X bar ditambah 2 akar 3S kuadrat. Keluarkan 2-nya supaya bisa dibagi 2 dengan yang ada di depannya beta, ya, tambah akar 3S kuadrat, kan sama ya. Nah, ini bisa dicoret nih. Jadi beta itu sama dengan X bar plus akar 3S kuadrat. Nah, dapatlah nilai beta duga. Sekarang bagaimana dengan alfa? Nah, ini aja tinggal ganti supaya ini alfa. Gimana nih? Harus dikurangi ya supaya betanya hilang. Nah, ini kan sama kayak pelajaran-pelajaran matematika SD atau SMP ya. Nah, ini supaya betanya hilang berarti harus dikurang. Hilang nih beta, berarti ini tinggal alfa dikurangi min alfa, jadi 2 alfa, ya, sama dengan 2X bar dikurang 2 akar 3S kuadrat. Prosesnya sama, 2-nya keluarkan supaya mudah dicoret dengan di depan beta 3S kuadrat. Nah, ini hilang kan? Sehingga kita dapat alfa duga itu adalah X bar min akar 3S kuadrat, ya. Sehingga kita bisa tulis bahwa dengan menyelesaikan kedua persamaan tersebut diperolehlah alfa duga X bar plus akar 3S kuadrat dan beta kuadrat, beta topi atau beta duga sama dengan X bar min akar 3S kuadrat. Demikian para mahasiswa penjelasan mengenai pendudukan parameter dengan metode momen. Sebetulnya dengan metode momen ini kita bisa juga menggunakan fungsi pembangkit momen yang hampir sama cara pengerjaannya. Mungkin nanti di sesi ketiga kita akan bahas mengenai bagaimana fungsi pembangkit momen berperan dalam pendugaan parameter. Demikian paparan di video 2 kali ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua.